hampir 4 dekade berotasi dengan waktu, menjadi laboratorium bagi karakter yang buntu, dan senyawa untuk meleburkan moralitas yang membatu. Lewat seni, eksistensi Sanggar Tangkasi menjadi nafas bagi kehidupan berkesenian dan manuskrip bagi sejarah teater di bumi Nyiur Melambai yang terus bertumbuh dari rezim Orde Baru hingga tatanan normal baru. Teruslah memanjatkan doa, melantun harapan untuk tetap hidup, sekalipun hidup itu berujung. Biarlah aku menjadi semayam akan menghijau. Dikala matahari membalut dengan teriknya, bersamamu tetaplah hidup, meski hidup ada ujungnya. Tetaplah bernafas, meski hembusannya akan berakhir nanti. Kau adalah jiwa yang akan tetap abadi. Tetaplah hidup, meski hidup ada ujungnya. Tetaplah bernafas, meski hembusannya akan berakhir nanti. Tetaplah hidup, meski hidup ada ujungnya. Tetaplah bernafas, meski hembusannya akan berakhir nanti. Kau adalah jiwa yang akan tetap abadi. Kau adalah jiwa yang akan tetap abadi. Di kerutmu keringat telah menepi. Salam seni, jayalah peradaban. Hari ini Sanggar Tangkasi genap 37 tahun
berkiprah, menawarkan karya kepada masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat itu. Aneka badai, aneka kali-kali bahkan berdarah air mata tumpah dalam perjalanan panjang itu. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah, sampai saat ini Sanggar Kasih masih eksis dan memberi warna bagi kehidupan dan peradaban di Kota Bitung, khususnya di kalangan kaum muda. Terkait dengan ulang tahun Sanggar Kasih ini, saya menitipkan pesan kepada anak-anakku, terutama presidium Sanggar Kasih, agar kita jangan menyerah apapun halangan, tantangan yang menghadang ke depan. Saya sekarang lagi dalam keadaan sakit, sekarat, tapi saya yakin apapun nanti terjadi, apa kata saya, artinya saya yakin kalian tetap mampu mempertahankan eksistensi di Sanggar Kasih ini. Yang kedua, terkait dengan ulang tahun ini, saya tahu banyak kegiatan yang terhenti akibat adanya pandemi COVID-19. Tapi saya salut kepada presidium, kepada pengurus, kepada seluruh Sanggar Minang. Walaupun dihadapi oleh pandemi COVID-19, tapi kreativitas kalian tidak mati, tidak padam. Dengan adanya platform baru Sanggar Kasih, yaitu Kasih TV. Dan saya lihat, saya sudah monitor banyak kegiatan yang sudah dipublish. Dan yang terakhir, kepada pengurus dan presidium, saya harap sekali lagi jangan sampai Sanggar Kasih ini hilang dari peredaran. Saya boleh hilang, Sanggar Kasih harus tetap ada dan tetap menebarkan ajaran perdamaian, ajaran etika moral demi kebaikan peradaban Kota Bitung tercinta. Salam seni, jayalah peradaban. Salam Merah Putih. Indonesia Jaya. Salam Merah Putih. Indonesia Jaya. Salam Merah Putih. Indonesia Jaya. Mewakili Forum Komunikasi Purna Siswa Teladan Kota Bitung Dan redaksi Siswa Teladan Channel mengucapkan Dirgahayu Sanggar Kasih Kota Bitung. semoga selalu menciptakan ide-ide baru yang inovatif dan tetap jaya di dalam dunia seni. Salam seni. Jayalah peradaban. Salam Merah Putih. Indonesia Jaya. Kami Paskibraka Kota Bitung mengucapkan Selamat ulang tahun ke-37. Dirgahayu Sanggar Kasih. Halo teman-teman semuanya, saya Cynthia Pangalila, Wakil 2 Putri Bitung 2018 dan Noni Sulut Fotogenik 2019 ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sanggar Kasih Kota Bitung yang ke-37, semakin jaya dan tentunya semakin menginspirasi anak-anak muda yang ada di Kota Bitung. Salam seni, jayalah peradaban. Salam Pramuka. Saya Diva Pungus, Ketua Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kota Bitung, mengucapkan dirgahayu kepada Sanggar Kasih Kota Bitung yang ke-37. Semoga tetap eksis dan tetap semangat dalam berkarya. Salam seni, jayalah peradaban. Hai semuanya, saya Emma Timpalan, Nona Manado 2019. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sanggar Kasih Bitung yang ke-37. Semoga semakin solid, semakin sukses, dan God bless you all. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mewakili komunitas Teater Roda Manado, kami mengucapkan Dirgahayu Sanggar Kasih yang ke-37. Tetap berkarya, salam seni, jayalah peradaban. Hai, kami dari
ISPIMA mengucapkan selamat ulang tahun Sanggar Tangkasi Bitung yang ke-37 tahun. tetap berkarya, mengawal peradaban. Salam seni, Jaya peradaban. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Ketua dari Sanggar Sriwang, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sanggar Tangkasi Kota Bitung yang ke-37 tahun. Terus berkarya, kalian hebat, kalian luar biasa. Shalom, salam sehat. Kami dari Manado Centerholic mengucapkan Selamat ulang tahun Sanggar Tangkasi yang ke-37 tahun. tetap kompak dan konsisten dalam berkarya. Salam seni, Jaya peradaban. Kami dari Dinas Pariwisata Kota Manado mengucapkan selamat ulang tahun buat Sanggar Tangkasi yang ke-37. Berkarya terus, jaya terus, salam seni. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung menyampaikan selamat hari ulang tahun bagi Sanggar Tangkasi yang ke-37 tanggal 23 Juli 2020. Dengan semangat dan seluruh kreativitas pengelola Sanggar Tangkasi mulai dari Presiden sampai kepada pegiat-pegiat seni lainnya yang dalam sejarah Sanggar Tangkasi ini sudah membawa banyak anak-anak yang ada di Kota Bitung yang sudah menjadi kreatif dan berinovasi di bidang seni, dan harapan kami kiranya Sanggar Tangkasi yang ada di Kota Bitung lebih maju lagi dan lebih membangun kreativitas seni bagi anak-anak yang ada di Kota Bitung. Terima kasih, salam seni. Seni menciptakan imaji, mendorong intuisi untuk mengais larik-larik sajak yang melodis. Merumpun kata demi kata yang apik dan tumbuhlah musikalisasi penuh dengan harmoni. Leonardo Axel Galatang telah menjara ruang dan waktu, sehingga terciptanya ribuan karya seni yang menginspirasi, mengedukasi, dan telah mengabdi pada peradaban yang semakin tergerus modernisasi. Dari situlah Sanggar Tangkasi terus hidup, melawan arus tanpa diberangus. Di penghujung musim gugur yang menghinggapi
Songsonglah pena bahagia bersama dia. Jangan berpaling meratapi kenangan indah Saya, Iver Dikson Tinungki, mengucapkan selamat hari ulang tahun Sanggar Tangkasi yang ke-37. Doa dan harapan saya, kiranya ke depan terus eksis menyinari denyut peradaban di Kota Bitung. Salam seni, jayalah peradaban. Saya, Sofyan Lawendatu, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-37 Sanggar Seni Teater Tangkasi Kota Bitung. Tetaplah menggeliat dan bercahaya menerangi peradaban di Kota Bitung. Salam seni, jayalah peradaban. Dirgahayu Sanggar Tangkasi. Luar biasa bisa tetap ada, tetap eksis, dan tetap terasa hingga di tahun ke-37. Untuk kakanda saya yang saya kasihi, Presiden Sanggar Tangkasi Axel Galatang, dan sahabat-sahabatku, semua anggota Sanggar Tangkasi, saya ucapkan selamat, terus bergiat. Salam saya, Dona Keres. Saya, Fiksenore, mengucapkan selamat ulang tahun buat Sanggar Tangkasi yang ke-37 tahun pada tanggal 23 Juli 2020. Semoga semakin jaya, semakin kreatif, semakin keren, semakin hebat. Salam seni, jayalah peradaban. Saya Alde Sambalao, Ketua Sanggar Kreatif, mewakili komunitas Sanggar Kreatif dan keluarga, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-37 untuk Sanggar Tangkasi. Momentum ulang tahun ini menjadi langkah untuk tetap berkarya dan tetap konsisten dalam menjaga peradaban. Salam seni, jayalah peradaban. Saya Christian Pemblumanta ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sanggar Tangkasi, sebuah sanggar yang luar biasa, sebuah sanggar yang sangat inspiratif. Bukan hanya berkarya, Sanggar Tangkasi yang saya kenal juga melahirkan manusia-manusia yang berkualitas. Semoga di ulang tahun ke-37 ini Sanggar Tangkasi tetap berjuang, tetap memberikan sumbangsi kepada peradaban, kepada bangsa dan negara lewat karya-karyanya. Dan sekali lagi, selamat ulang tahun kepada Sanggar Tangkasi, jayalah peradaban. Selamat ulang tahun buat Sanggar Tangkasi Bitung di usia yang ke-37 tahun. Terus berkarya, selalu jaya, dan tetap dalam semangat yang sama untuk membimbing dan menjadi panutan. Selamat buat Sanggar Tangkasi, salam seni, jayalah peradaban. Hampir 4 dekade, tepatnya 37 tahun, bukanlah bilangan yang kecil
untuk sebuah wadah berkesenian menampakkan eksistensinya. Mulai dari zaman Orde Baru yang subversif itu, kemudian masuk zaman reformasi yang menelan banyak korban aktivis, lalu masuk zaman milenial. Persis di zaman Orde Baru, rezim yang alergi dengan karya-karya kritis, rezim yang anti kritik, the founding father-nya Sanggar Tangkasi, Leonardo Axel Galata, mengumpulkan banyak nyali untuk melawan rezim itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Babak belur, patah tulang, mengalami gangguan saraf. Sungguh penyiksaan yang keji untuk tubuh seseorang yang kerontang, hanya karena mementaskan sebuah drama yang syarat dengan dialog kritis dan dianggap menghasut. Miris. Tapi ya begitulah jika kita hidup sebagai seniman di rezim yang takut kekuasaannya dirongrong oleh orang-orang yang kritis, vokal, dan berani. Ya bisa saya istilahkan rezim banci, rezim pengecut. Karya-karyanya pun sempat diberemis dan mungkin saja masih ada tersisa. Nah, yang tersisa inilah yang kemudian menjadi bukti sejarah bahwa Leonardo Axel Galata dan Sanggar Tangkasinya adalah kepingan-kepingan penolakan dari sebuah rezim demi mempertahankan sebuah kebenaran. Salah satu jalan menuju kebenaran adalah dengan berkesenian, kata Alighieri Dante. Atas dasar itulah Sanggar Tangkasi tetap kekeh menempuh jalan sunyi berkesenian. Dalam perjalanan itu tidak sedikit tembok yang menghalangi. Tentu saja, seni telah menempa kami menjadi palu godam yang siap menghancurkan tembok-tembok itu. Apapun konsekuensinya, perjalanan ini harus ditempuh sekalipun itu melahirkan sekumpulan luka yang tak kunjung sembuh. Tapi sejatinya, luka masih bisa disembuhkan dan harapan akan menjadi obat yang merawat impian dalam kesenian. Seni dalam konteks kehidupan mengingatkan saya akan ungkapan dari Pablo Picasso. Tujuan seni adalah untuk mencuci debu kehidupan sehari-hari dalam jiwa kita. Dan saya sependapat bahwa seni adalah jiwa itu sendiri. Jiwa yang bersih dari kotoran-kotoran kehidupan. Senada dengan Pablo Picasso, John F. Kennedy mengungkapkan, jika politik mengotori moral masyarakat, maka senilah yang akan membersihkannya. Dan ini menjadi pedoman Sanggar Tangkasi dalam menuju jalan sunyi berkesenian. Sanggar Tangkasi ibarat sebuah negara seni, lengkap dengan hierarki aparaturnya. Unik memang, dalam menjalankan instrumen-instrumen kenegaraannya, Sanggar Tangkasi juga menerapkan pola pembinaan karakter dan juga mental. Ya, terkadang feodal. Tapi kami terbentuk atas dasar pembinaan itu, dengan sedikit bumbu feodalisme, lalu diracik dengan ilmu berkesenian. Kami menjadi pribadi yang kuat secara mental, karakter, dan siap dihidangkan. Dalam beberapa kesempatan, lewat sekapur sirinya, Presiden sekaligus pendiri Sanggar Tangkasi mengatakan, saya boleh hilang, saya boleh mati, tapi Sanggar Tangkasi tidak boleh hilang dan harus tetap hidup. Sebuah pesan yang teramat sulit untuk dijalani, tapi kami berkeyakinan lewat doa dan usaha, sesuatu yang dilakukan dengan penuh perjuangan sampai meneteskan keringat darah akan tetap bertahan, terus hidup, dan bahkan abadi. Kami juga mendoakan kiranya Sang Kreator Agung, Tuhan Yang Maha Esa, kiranya selalu memberikan kesehatan kepada Kak Axel untuk menempuh jalan sunyi ini bersama dan tetap menjadi orang tua kami, presiden kami, sahabat kami. Selamat ulang tahun yang 37 Dirgahayu Sanggar Tangkasi.
pembangunan makam akan jalan terus. Terus, terus, dan terus. Katanya rakyat menolak. Siapa bilang? Ada yang bayarin orang-orang itu. Aku tidak akan bilang siapa. Belum saatnya. Nanti mereka populer dong. Halo Pak Nyoto. Nanti sore tolong antar saya ke dokter hewan Taufik Ismail. Kata dokter Taufik, ada gejala karies. Karies? Apa rabies? Dokter Taufik itu diagnosanya suka mencela-mencela. Ya begitu tuh. Kalau dokter hewan terlalu rajin menulis sajak. Aku ini senang pelihara hewan. Bukan cuma sekedar seneng ya. Aku ngerasa senasib sama hewan-hewan itu. Setiap kali aku ngelus piaraanku, rasanya kok seperti membaca buku sejarah. Ya karena aku suka sejarah, semua tanah kuburan terlantar di kota ini akan dikosongkan. Dan Dewan sudah setuju karena alasannya masuk akal. Nah, pembebasan makam memang bertahap. Paling dulu makam yang di tengah kota. Wartawan yang ceriwis suka nyinyir bertanya, Bu, setelah kosong rencananya dibangun apartemen ya? Begitu, betul? Ya? Wartawan sekarang kepalanya curigaan terus. Siapa yang ngasih pelajaran budi pekerti sama mereka sih? Ini yang saya mau bangun. Wartawan ngerumpi lagi. Wah, wali kota mau bangun sekolah intelijen di tengah kota. No, bukan sekolah intelijen. Tapi memang ada hubungannya. Di bekas makam ini akan saya bangun asrama
ruang lab, kantor kearsipan, galeri, dan taman bermain. Untuk siapa? Ini akan jadi universitas penelitian setiap jenis hewan liar di dunia. Paling besar dan lengkap di Asia. Wow. 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 Wow, 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 wow. Mulut wartawan pada melongo. Saya tahu mereka sinis. Hei, jangan curiga dulu Pak Rosihan. Ini proyek non-komersial. Bangunan pertama ini asrama. Setiap jenis hewan liar yang sudah masuk asrama akan dicukur, disuntik antivirus, divaksinasi, dan diransu makanan yang sesuai dengan habitat awalnya. Detak jantungnya akan dianalisis setiap akhir pekan. Dan pakar perilaku hewan dari IPB akan meruntut garis silsilah mereka sampai 9 generasi ke belakang. Tim sukses saya, ketuanya Saudara Akbar Wicaksana, PhD. Sekarang ini dia lagi nyusun seri ensiklopedi satwa yang lebih rinci, ilmiah, dan bergambar. Alokasi dananya 40 miliar. Diambil dari anggaran taktis APBD. Wartawan ribut-ribut soal dana ini. Hei, saya tegaskan ya, ini biaya untuk bikin ensiklopedi. Ini proyek intelektual. Nggak ada yang murah untuk kerjaan ilmiah. Dan tak bisa dirit-irit seperti gaya hidup mahasiswa. Apa kita ndak malu sebagai bangsa kalau tim Saudara Akbar cuma makan di warteg setiap harinya, padahal bikin temuan-temuan ilmiah yang menguras otak? Sobron, kamu masih di lapangan. Ya begitu, sudah tidak ada pembicaraan lagi. Pukul mereka semua, bungkam, minta bantuan Brimob. Nyoto sudah transfer dana ke rekeningnya. Kontak si Hercules juga. Suruh anak buahnya menyusup. Sobron, saya tunggu darah kobra itu. Bagus memang untuk prostat. Kencing saya makin lancar. Oh, no. Kirim ke kantor. Jangan ke rumah dinas. Dua mahasiswa mati. Lumrah. Kamu cepat menyingkir dari lapangan. Ada apa dengan wartawan? Ya kamu tolak wawancara. Biar si Hercules yang tangani. Sobron, Viagra yang kemarin itu palsu. Nggak ada efeknya. Siapa yang ngedrop? Anjing! Si Ferry itu memang maling dia. Suruh Kapolsek tangkap dia. Nggak ada amplop lagi, Sobron. Kapolsek masih ngutang sama kita.
Ini bangunan yang menarik. Gagasannya disumbangkan dari kantor Depnaker Trans. Pakar arsitektur bersungut. Katanya bangunan ini bikin geli dan buruk sirkulasinya. Wartawan koran kuning bahkan lebih sinis. Katanya ini semacam reinkarnasi penis. Penis. Tepat sekali Saudara Mamar MK. Di sini memang bakal jadi ruang lab untuk analisis semua jeroan. Di sini kelamin setiap hewan akan diklasifikasi berdasarkan bibit, bobot, dan motif evolusinya. Diteliti cara kerja dan variasi daya penetrasinya. Lalu data ini akan di cross check menurut garis keturunan hewan-hewan itu. Oh, jangan keliru Saudara Mamar MK. Istilah cross check bukan monopoli dunia selebriti. Ya, nyoto kenapa? Benar begitu. Shit! Mobilisir Satpol PP, kontak Kapolda dan Pangdam, kepung lalu usir, cabut dan bakar semua patok-patoknya. LSM gaya apa begitu? Mosok rakyat dipengaruhi untuk membangun tenda di atas kuburan. Perjuangan semprul. Kuburan itu sudah dibebaskan. Titik. Tidak ada ganti rugi lagi, Nyoto. Ahli waris apa? Kok tega-teganya? Mosok tulang mau dijadikan objek transaksi. LSM keblinger. Segera, Nyoto, laksanakan. Edan, kenapa mereka terus saja mengurusi rencana-rencana wali kota? Memangnya kuburan itu milik siapa? Hah? Dan logikanya apa kok kuburan diminta ganti rugi? Apa kuburan itu? Tulang-tulang itu barang dagangan. Hah? Hei, wali kota mau bangun universitas hewan di atas tanah tidak produktif itu. Ini kerjaan ilmiah, menampung banyak tenaga kerja, merekrut banyak ahli-ahli spesialis. Dan yang paling penting, bisa ngasih makan ribuan mulut yang masih hidup. Lah kok dibilang kejam? Berpikir maju dong. Tanah itu hajat orang yang masih hidup, yang masih perlu ikhtiar. Yang mati jangan dipolitisir, jangan diojo-ojo supaya punya nafsu duniawi lagi. Itu yang rakus dan koruptif. Ya kalau pendemo-pendemo itu mau sabar, nanti mereka kan bisa melamar jadi satpam atau cleaning service di universitas hewan. Mereka akan dapat gaji yang sah. Rencana simpatik begini kok dituduh PKI. Tim ahli pimpinan Saudara Akbar Wicaksana sudah mengabarkan temuan yang menarik berdasarkan fakta-fakta arkeologi yang dikaji ulang dari sejumlah hewan. Maka alat-alat genitalnya makin membonsai. Tapi pengkerdilan kelamin ini berbanding lurus dengan perlonjakan nafsu membunuhnya. Makin mini ukurannya, makin ganas dan rakuslah kelakuan hewan-hewan itu. Roar!
studi cross check jadi sangat penting di sini. Waktu temuan ini dipublikasikan, masih saja ada wartawan yang mudeng, lalu dengan sembrono dia bertanya, manfaat ilmiahnya apa cross check kelamin begituan? Hah? Begini ya, Mas Jiwo Tejo. Anda ini kan wartawan yang ngerti tradisi toh. Ramalan perkembangan kelamin hewan yang di cross check sampai tahap-tahap evolusi mutakhirnya membuat kita bisa membaca tradisi membunuh hewan-hewan dari masa ke masa. Analisis cross check juga penting untuk mendeteksi berbagai kelemahan genetik, penyakit bawaan, dan gejala penyimpangan orientasi seksual yang terwariskan dari setiap periode keturunan hewan-hewan itu. Dengan begitu, setiap aspek manipulasi dan inkonsistensi yang disembunyikan oleh sifat-sifat kehewanan akan terbongkar dengan sendirinya. Bagaimana? Paham Mas Jiwo Tejo? Banyak yang curiga. Kenapa seorang wali kota antusias banget pelajari rahasia kelakuan binatang? Di koran, saya baca tulisan Mukhtar bin Lubis. Dia bilang masa lalu wali kota kurang sedap. Pikirannya dipengaruhi trauma masa kecil. Dan kabarnya, wali kota dibesarkan ibu tiri, dididik bareng hewan piaraan. Shit! 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 Aku punya masa lalu yang menyenangkan. Memang aku dibesarkan ibu tiri dan wartawan tahu itu semua. Tapi tak ada masalah hidup dengan Ibu Fatmawati. Dia wanita gesit, penuh disiplin. Ibu Fatma itu penyayang binatang yang lembut dan telaten. Kelebihannya yang lain, ibu penggemar fanatik pohon bonsai. Sejak kecil, aku diwajibkan untuk hidup membaur. Tak pernah menolak apa yang harus kupakai. Ibu Fatma bilang begini, Jack, semua yang berbeda harus diperlakukan sama. Ibu sangat teguh pertahankan prinsip itu. Setiap hari Ibu Fatma selalu masak. Tak pernah beli di warung atau pesan catering. Ibu masak tak pernah pakai bumbu. Tangannya
dicelupkan ke sayuran yang berair, lalu masakan pun rampung. Makanan saya dengan makanan herder-herder itu tak pernah dibedakan. Menu dan porsinya selalu sama. Sesekali kukira ibu keliru membagikan piring. Piring saya diberikan pada herder sehingga saya makan pakai piring hewan piaraan ibu. Saya sendiri tak bisa teliti betul memahaminya. Ya karena semua piring di rumah kelihatannya serupa. Makanan di piring harus selalu habis. Tak boleh ada sisa. Ibu Fatma menunjuk pada herdernya. Lihat hewan-hewan itu. Piringnya bersih, lidahnya bisa mencuci, Jack. Mereka adalah makhluk yang bisa berterima kasih pada yang kuasa. Tiru itu. Di rumah, kami selalu kekurangan air. Dan aku pun belajar mencuci piring dengan lidahku, meniru herder-herder itu. Sekali lagi Ibu Fatma ngasih aku nasihat. Ega, dunia ini adalah milik semua makhluk. Kamu tak boleh membeda-bedakan makhluk. Setiap makhluk dapat kesempatan dipuji, dihukum juga. Kamu tak bisa minta pujian ibu sebelum kamu bisa lebih baik dari piaraan ibu. Kamu dengar itu, Ega? Kamu paham itu, Jack? Suatu hari, waktu Belanda mendarat lagi di Surabaya, ibu pergi ke pasar. Herder-herder dilepas di pekarangan belakang. Di pekarangan belakang, belasan bonsai kesayangan ibu dipelihara. Sampai tengah hari, ibu belum pulang juga. Biasanya kami sudah selesai makan siang pada jam itu. Herder-herder juga biasanya sudah kenyang di ransu. Sampai pukul 2 ibu belum muncul juga. Saya dengar di radio, pasukan Belanda bikin rusuh lagi di kota. Agresi kedua. Semua herder mulai menggeram-geram. Gelisah, mendengus, lidahnya menjulur, ekornya dikibas-kibas. Kok, 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 kok. Kok, 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 kok. Menjelang senja, hewan-hewan lapar itu mulai mengendus-endus pohon bonsai ibu dengan sungutnya. Kakinya menggaruk-garuk tanah penyangga tanaman. Lalu si herder mulai mengunyah-ngunyah daunnya, rantingnya. Saya coba menggebah, tapi si Bima, herder jantan paling bongsor, menerkam perut saya, mencakar paha, mengoyak dengkul saya lalu menyalak dengan keras. Herder lain ikut memburu. Lalu saya lari menuju pintu belakang.
Halo Sobron. Ibu-ibu nangis di kuburan. Sudah disiram. Tetap bertahan. Ya, sudah kuduga. Tidak, aku tidak nangis, Sobron. Mana bisa? Sobron, beli nasi bungkus secukupnya. Kasih makan orang-orang itu. Mereka akan jadi hewan kalau terlalu lapar. Aku nangis. Nahan lapar. Perih di perut bekas cakar si Bima. Dan dengkulku terus berdarah. Di radio, aku dengar suara Kris Biantoro. Dia nyanyi lagu Dondong apa salah. Kemana ibu? Katanya cuma ke pasar. Anjing-anjing tambah ganas menggunduli daun dan makan habis pohon bonsai ibu. Sesudah merusak, keempatnya bergolek tertib di depan kandang. Rumah gelap tanpa penerangan. Mulanya aku takut kegelapan. Tapi tidak lagi setelah ku tiru kelakuan herder-herder itu. Aku merasa tubuhku jadi serba tajam. Ada pisau yang tumbuh di dalam kepalaku. Kini aku besar. Blackjack sudah besar, Bu. Dia tidak takut gelap, Bu. Mana gelap? Mana? Mana gelap? Mana? Mana gelap? Mana? Mana gelap? Ku sabuk kamu. Ini tidak lama. Daun tak bikin kenyang. Perutku lapar. Aku nangis lagi. Nyoto, si Bima sudah diransum. Kasih double.
Iya, Double. Dan Nyoto, aku akan makan malam di sini. Akhirnya Ibu Fatmawati baru datang menjelang subuh esok harinya. Di tangan ibu ada selembar bendera yang dijahit tangan. Wajah ibu lusuh dan kusut. Herder-herder menyala. Ibu merangkuli mereka semua. Si Bima mencium ibu. Kasih ibu sepanjang zaman. Di antara kesal, aku gembira. Ibu akan merangkulku juga. Aku masih nangis di kaki meja makan, tapi rasanya ibu belum dengar tangisku. Akhirnya Ibu Fatmawati menghampiri saya. Menenteng air yang sudah dijeram. Asapnya bergumpalan. Sepatah kata saja keluar dari mulut ibu. Mandi. Air itu benar-benar mendidih. Umur Blackjack baru 9 tahun waktu Ibu Fatmawati mengguliti punggungnya. Sejak itulah, dari siang ke malam, dari malam ke pagi, dari pagi ke hari, dari hari ke tahun, Blackjack tidak bisa berhenti menggambar muka-muka anjing. Membaca kisah-kisah anjing, bermimpi membola kepala-kepala anjing di kamar mandi. Umur 13 tahun, untuk pertama kalinya Blackjack bermain asmara dengan seekor anjing. Dan umur 18 tahun, Blackjack sudah terbiasa makan jeroan anjing.
makan malam siap wali kota. Si Bima. Aku sudah membongkar makamku. Menggali kuburan masa laluku. Aku tidak korup sama riwayatku. Itu sebabnya aku terpilih sebagai wali kota. Korupsi? Dari mana datangnya korupsi? Mungkin dari punggung pemimpinnya tak kunjung sembuh. Aku tak tahu. Aku tak ngerti tudingan orang-orang itu. Yang aku lakukan cuma belajar lebih menyayangi hewan-hewan. Jeroan ini sehat. Manakala cakrawala berujung di kaki langit, matahari diselubungi senja tanpa pijar yang menerang. Doa-doa menembus katup-katup kosmik. Harapan merekah di tebing-tebing lara. Mendayung perahu kreativitas menempuh samudra peradaban menuju daratan kehidupan. Berkesenian adalah jalan sunyi di tengah semarak globalisasi. Sanggar Tangkasi adalah bukti empiris tentang seni untuk mengubah karakter lewat berkarya.
Sanggar Tangkasi adalah panggung realitas yang mementaskan sisi moralitas untuk sebuah tatanan hidup yang berintegritas. Terima kasih teman-teman. Orang boleh merayakan sama-sama ulang tahun Sanggar Tangkasi ke-37. Usia yang ke-37 tahun bukan usia yang singkat. Usia yang penuh dengan perjuangan, usia yang penuh dengan suka duka dalam berkarya bersama dalam Rumah Peradaban Sanggar Tangkasi. Kiranya Tangkasi tetap solid, ke depan boleh lebih maju, jangan sampai hilang, jangan sampai mati. Teruslah hidup Tangkasi meskipun hidup itu berujung.